Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Harniwijaya dengan NPM 19220026 yang akan sedikit menjelaskan tentang paham Marxisme. Marxisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsanya. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia. Soekarno menyetuskan bahwa Marxisme ini yakni untuk mengangkat harkat hidup masa Marhen atau dengan kata lain terminologi lain dari rakyat Indonesia yang memiliki alat produksi namun masih tertindas. Meski demikian, pengertian Marhen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil yang dimaksud ialah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkraman orang-orang kaya dan penguasa. Marxisme diambil dari seorang petani bernama Marhen yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1926 sampai 1927. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai oleh Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu ialah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri, termasuk lahan pertanian, cangkul, dan lain-lain yang ia olah sendiri. Tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dari Bung Karno yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan pribadi yang lugu bersahaja namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Aen diganti menjadi Marhen. Marxisme pada esensinya adalah sebuah ideologi yang bertujuan yang perjuangannya terbentuk dari sampai nasionalisme, sosiodemokrasi, dan kebutuhan yang kebudayaan Bung Karno. Menurut Marxisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa mesin atau alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur, dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam Marxisme bukanlah untuk ditimbun atau dipatmagandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan menghasilkan surplus. Cara ini mendorong tercapainya efisiensi sekaligus mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif. Dan karena hanya difungsikan sekedar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuh kembangnya perekonomian pihak lain. Marxisme yang dimaksud oleh Soekarno bisa dibandingkan dengan formulasi pendekatan teori kewirausahaan yang baru diperkenalkan pada tahun 70-an oleh David
Max Klein, yaitu hampir 50 tahun kemudian. Bedanya jika Max Klein lebih menekankan opsi pada upaya penanaman virus nurse for achieve atau kehendak untuk maju dari kalangan rakyat atau pengusaha kecil, sehingga notabene didominasi oleh pendekatan fungsional. Maka pendekatan Soekarno atau Marhen, petani dan pedagang kecil ini justru bersifat struktural, yaitu melalui penanaman sikap progresif revolusioner. Mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.